Oke, selamat sore ya teman-teman. Udah jam setengah 5 tuh. Nah, jadi di video kali ini kita masih bakal tetap lanjutin playlist ADDS teman-teman. Di video kali ini kita bakal coba untuk redundansi ya. Cuma untuk pengetesan redundansinya itu saya nggak bisa teman-teman karena keterbatasan juga ya perangkat saya. Harusnya kan 3 PM gitu. Seperti video sebelumnya. Nah, jadi sini saya bakal coba untuk mungkin sampai konfigurasi udah terhubung ya. Untuk pengetesan redundansinya nggak bisa teman-teman. Untuk auto backupnya itu juga karena kan kita menggunakan ini ya, kita existing domain itu teman-teman. Kalau kemarin itu kan forest tuh dia masih menjadi subdomain dari si ADDS pertama ya. Nah, ini dia bakal mereplikasi teman-teman. Jadi dia bakal mereplikasi ya. Jadi seolah-olah tuh jadi dua teman-teman, dan ketika satunya mati, satunya itu bakal langsung backup karena si ADDS 1 dan ADDS 2 itu terhubung melalui domain teman-teman. Jadi mereka saling sinkronisasi ya. Nanti di video kita bakal cek si ADDS 2 itu bakal punya GPU dan user yang ada di ADDS 1 teman-teman. Nah, mungkin langsung aja kita mulai teman-teman. Kita ke ADDS 1 dulu, ini yang utama. Kita login dulu sebagai ini ya. Oke, kita tunggu bentar ya. Nah, nantinya itu si ADDS 2 itu bakal mereplikasi teman-teman GPU dan setting-setting usernya ya, group policy-nya dan lain-lainnya teman-teman. Saya cek sebentar di sini ya. Takutnya masih nyisa tuh bekas video kemarin ya. Forest-nya masih ada. Jadi kemarin jadi setelah video itu teman-teman saya menghapus forest-nya ya di sini. Di site and service. Pastiin teman-teman udah dihapus juga tuh, atau teman-teman bikin PM baru aja ya. Kalau saya hapus teman-teman. Nah, di sini nanti muncul nih yang bekas kemarin ADDS 2 ya. Jadi teman-teman bisa hapus aja tuh. Kayak gini ya. Nah, ini ada delete, teman-teman pencet aja tuh. Nah, kita bakal cek dulu untuk si ininya teman-teman, yang kita ambil nanti ya. Agak nge-lag ya. Oke, aman ya. Nah, jadi nanti bakal ada muncul HR user, terus dia bakal muncul IT atau black screen ya, dan user-usernya ini teman-teman. Nah, kita bakal cek di sisi ADDS 2 ya, karena dia bakal mereplikasi teman-teman. Kita buka lagi, kita login juga sebagai administrator lokal ya. Ini pastiin udah connect domain dulu teman-teman. Ini sebenarnya udah connect domain ya. Saya hapus yang di sebelah bentar ya. Takutnya membebani nih, makan CPU ya sama RAM sih teman-teman utamanya. CPU-nya nggak apa-apa. Oke, udah aman ya. Kita pindah ke ADDS 2. Nah, di sini belum ada ya nih. Kita cek dulu deh. Harusnya nggak ada sih. Computer domain with domain administrator. Kita login dulu deh. Ini udah join domain sih. Coba saya cek sebentar ya, karena ini belum dipromot ya. Nah, ini kita promot jadi nggak bisa buka akses itu teman-teman. Nah, mungkin kita kesini aja dulu teman-teman. Jadi pastiin sebelumnya teman-teman udah join ya. Ini kalau nggak salah udah join. Sysinfo full computer name udah join ya nih. Cuma saya loginnya sebagai administrator lokal teman-teman. Dan pastiin juga teman-teman udah bisa ya ngeping ke sebelah teman-teman, ke berkah abadi ya. Ini harusnya udah bisa sih, kan udah masuk domainnya teman-teman. Nah, ini udah jalan. Ini juga NS lookup ya. Udah aman teman-teman, pasti sesuai ya ini IP-nya. Nah, mungkin kita langsung aja mulai teman-teman. Ini sudah saya download. Jadi teman-teman kalau belum, teman-teman bisa download aja nih AdRoll and Feature teman-teman. Ke sini, terus ini robustnya ya. Penyimpanan cuma 1. Servernya download yang aktif directory domain service teman-teman. Saya udah keinstall ya. Nah, kalau sudah teman-teman bakal muncul notif ini ya. Dia minta promote teman-teman. Jadi kita promote aja. Di sini kita bakal pilih yang add domain control to existing domain ya, karena kita bakal mereplikasi teman-teman. Kalau yang ini kemarin ini nggak ngereplikasi, dia cuma menghubungkan ya, jadi trust. Jadi nanti si user di video kemarin itu yang berada di ADDS 1 atau yang parent-nya itu bisa login teman-teman ke child ya sebagai user yang ada di parent gitu. Cuma di sini kita nggak, itu video kemarin. Kita pakainya ini teman-teman, add domain control to existing domain. Nah, ini belum ya, kita ubah dulu teman-teman.
Ini pakai yang ini ya, administrator dari si ADDS1. Kita ganti akun karena saya nggak bikin ya untuk user yang setingkat ini, jadi saya belum bikin, jadi pakai yang default aja administrator teman-teman. Dan lebih lancar dari kemarin, entah kenapa kemarin nge-lag banget teman-teman, saya nggak tahu juga. Jadi lumayan lah, nggak se-nge-lag kemarin. Kalau ini lama, oh ini udah ya. Nah di sini kita pilih yang first set aja karena ini yang adanya. Nah di sini ada read only domain controller teman-teman, yang mana ini kalau kita duplikat ya nanti ya kan ngeduplikat nih, saling connect, saling sinkron teman-teman. Teman-teman kalau bikin di sini cuma sekadar ini aja ya, sesuai namanya read only domain control gitu. Kalau di sini nanti di sini dia nggak bisa bikin user atau grup atau aturan lain teman-teman, karena ya dia cuma punya akses untuk read only gitu. Jadi sebagai backup aja, yang utamanya itu memang di ADDS1 gitu kalau pakai ini ya. Jadi user misalnya di ADDS1 Active Directory server utama kita bikin, nanti di sini di ADDS2 juga bakal muncul teman-teman. Maupun sebaliknya ya, di ADDS2 juga kita bikin nanti muncul di ADDS1 gitu, karena mereka terkoneksi ya, saling connect teman-teman. Saya nggak centang ini karena kita perlu ini ya nanti untuk pengujiannya, jadi kita nggak centang teman-teman. Seperti biasa password recovery-nya saat daus ya, kita bikin simple aja teman-teman. Dan as option-nya biar aja ini teman-teman, karena ini bukan parent ya, ini nggak ada parent-nya katanya. Kita nggak bikin child juga. Nah di sini saya spesifik untuk server berkah abadi ya. Teman-teman bisa pilih untuk domain yang bersedia yang mana aja gitu, boleh ya. Cuma kita untuk video ini pakai yang spesifik aja, karena cuma satu aja. Ini juga default teman-teman. Di next aja. Nah ini yang kemarin yang saya salah ya, saya domainnya nggak saya cek teman-teman. Ini aman ya, cuma gara-gara DNS nih, wajar ya karena kita nggak set child environment-nya teman-teman. Ini udah aman juga nih katanya, teman-teman tinggal install aja. Tunggu prosesnya ya, ini kayaknya sih kayak kemarin deh, cepat deh teman-teman, karena ya memang setting-setting yang ada di ADD1 itu sedikit banget gitu. Nah nih, lumayan cepat ya. Yang nge-replika teman-teman, nanti setting-setting yang ada di ADDS utama itu bakal masuk ke ADDS2 teman-teman, dan ketika kita setting juga nanti dia bakal muncul dia misalnya kita setting di ADDS2, dia bakal muncul juga di ADDS1, saling sinkron ya teman-teman. Nanti untuk di klien kan di situ teman-teman bisa masukin tuh yang black screen ya. Nah ini udah, dia minta restart teman-teman. Mana ya, harusnya minta restart nih. Nah udah restart ya. Nah nanti kita pindah ke domain 2 deh. Kalau untuk implementasinya itu teman-teman bisa, ini anggap aja komputer kedua ya, komputer pertama yang connect ke dua domain ini teman-teman, ADDS1 dan ADDS2. Karena ibarat ya, tunggu sebentar ya, agak connect teman-teman. Nah untuk setting IP-nya nanti teman-teman tinggal kayak gini aja ya, soalnya kan dia ada alternatif DNS-nya teman-teman. Nah mungkin kita kasih yang ini aja ya, yang ini aja deh, yang IP 4. Nah di sini kan ada alternate DNS ya teman-teman. Ini di yang atas ini diisi ADDS1 aja yang utama, backupnya nanti isi aja IP-nya teman-teman. Kalau nggak salah itu ADDS2 itu IP-nya, saya cek bentar ya. Jadi pokoknya yang utama itu ADDS utama, IP-nya diisi ini teman-teman ya, ADDS utama. Di bawah ini IP ADDS kedua gitu simpelnya ya. Jadi nanti ketika yang pertama down masih di handle sama yang satunya ya. Dan itu settingnya juga sama teman-teman, karena mereka saling sinkron ya nanti. Jadi nggak apa-apa gitu. Kalau mati satu tetap ada backupnya ya, redundancy kayak mirip-mirip failovernya Mikrotik teman-teman. Nah, ini udah jalan. Kita login sebagai administrator ya di sini. Administrator domainnya teman-teman. Ini sambil saya cek ya suaranya, saya agak sedikit dulu teman-teman, tes aman ya. Ini harusnya singkat aja sih videonya karena memang nggak terlalu rumit dan nggak terlalu nge-lag teman-teman. Nge-lag ya musuh utamanya yang bikin lama gitu. Nah kita bisa cek teman-teman di tool yang udah selesai.
Terus kita cek komputer end user. Nah, ini mirip ya teman-teman, ada HR, ada IT, ada karyawan. Ini mirip sama yang di sini teman-teman, yang di ADDS ini. Kita buka server manager. Dia mereplikasi ya teman-teman. Jadi ya ini fungsinya buat redundansi ya sebenarnya teman-teman. Saya nggak bisa ini ya contohin untuk gimana kalau ada user gitu, saya matiin nanti yang satunya karena itu terlalu berat teman-teman. Ya semoga saja saya ada dapat ini ya rezeki ya, biar bisa bikin lebih. Nah kita coba bikin bikin user baru di IT ya. New user aja. Terus kita kasih nama siapa ya, nama teman kuliah saya, mungkin si Ical ya. Ical. Jangan tes aja. Nah kita bakal cek di sisi ADDS 2 teman-teman, apakah udah muncul tuh user Ical ya. Kita bikin mana tadi, kita refresh dulu di IT ya kalau nggak salah. Kita lihat dulu, ini belum muncul ya. Nah ini udah muncul teman-teman. Jadi mereka saling terkoneksi ya, jadi aman aja kalau misalnya satu ADDS mati, itu masih aman banget teman-teman, karena mereka auto refresh ya, auto sinkron teman-teman. Jadi setting-setting ataupun file-filenya itu biasanya juga kan kalau penyimpanan itu dia pakainya ini ya teman-teman, server khusus ya, SMB-nya gitu. Jadi walaupun si ADDS-nya mati, jadi fungsinya itu penyimpanannya beda teman-teman. Misalnya data karyawannya itu bisa menggunakan Trunas ataupun pakai Synology, macam-macam ya teman-teman. Jadi kalaupun server ADDS-nya mati, yang penting itu konfigurasi sistemnya tetap jalan teman-teman. Jadi bakal diambil alih oleh ADDS 1, misalnya ADDS 2 mati, kalau ADDS 2 mati dia bakal dihandle sama ADDS 1 teman-teman. Jadi itu aja ya, cukup simpel teman-teman. Jadi untuk konfigurasinya mungkin kita kembali ke awal. Yang penting itu dia bisa ngeping dan NS lookup-nya itu udah menjawab ke IP domain ADDS 1 teman-teman. Teman-teman join domain, terus teman-teman ke download ini dulu ya, di manage dulu, download si role-nya dulu untuk domainnya teman-teman. Yang ini ya. Nah yang ini ya teman-teman, download, nanti teman-teman promote-nya itu pilih yang existing domain teman-teman. Teman-teman juga kalau mau setting-setting, jangan dicentang ya opsi untuk read only di domainnya itu teman-teman. Nanti teman-teman nggak bisa nambah gitu, dia cuma sebagai read only gitu, nggak punya akses untuk menambah ataupun mengedit ya teman-teman. Nah jadi setelah itu teman-teman udah connect ya, nanti teman-teman pastiin aja nih apakah dia udah muncul nih setting-settingan yang ada di domain utama teman-teman atau VM-nya ya. Nah mungkin itu saja teman-teman yang saya bisa sampaikan ya, karena nggak bisa juga saya nambah PM karena RAM saya kecil ya teman-teman. Nah ini udah nggak kuat teman-teman, 94% ya, kalau saya tambahin mati laptop saya teman-teman. Nah mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman.